Halo, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang siapa soulmate kamu yang akan datang nanti dalam waktu dekat. Jadi ini soulmate diperuntukkan untuk kalian yang klik video ini. Jadi kalau general reading beda sama pick a card reading, dimana siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk diri kamu. Jadi aku akan kulik tentang siapa soulmate yang akan datang dalam waktu dekat di dalam kehidupan kamu. So ini diperuntukkan untuk banyak orang, bisa resonate bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Apalagi kalau aku membacakan tentang energi-energi percintaan. Oke? Dan perlu diingat kalau yang namanya general reading, kamu juga haruslah baik-baik pesan yang aku berikan. Kalau kamu mau claiming energi positif dan energi healing dari video ini, kamu nonton dari awal sampai akhir. Clear your energy dulu sebelum kamu menonton video ini, dalam arti belenggu-belenggu apapun yang bikin kamu sedih, bikin kamu penat, dihempaskan dulu agar pembacaannya bisa membantu diri kamu gitu, oke? Dan yang perlu kamu ingat, kalau misalnya ini dibuatkan untuk banyak orang, jadi ini bisa ada grup A, grup B, grup C. Tapi kalau kamu mau dibuatkan secara personal, dikhususkan untuk kamu bisa book first reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Oke, seperti biasa aku akan bacakan tentang energi kamu dulu, lalu energi soulmate kamu seperti apa, siapa dia, bagaimana datangnya, energi pertemuannya seperti apa. Jadi nanti kita akan kulik ke depannya juga. Oke? Let's start. Spread good, angel divine power, like God and us. I will say my ghost can speak the truth, give permission and protection to set people who watch this video. Tell me about their current energy right now. Ada the Hierophant, sama ada the Six of Wands. Kamu punya lingkungan yang baik ya. Kalau aku lihat lingkungan kamu, bisa lingkungan keluarga atau lingkungan adat istiadat kamu, bagus banget buat pedoman hidup, buat fondasi hidup kamu. Lingkungan pertemanan kamu juga positif. Kamu sebenarnya punya teman-teman yang happy banget ngeliat kamu sukses, bahagia banget ngeliat kamu sukses. Dari the Hierophant di sini aku ngeliat ada energi Pisces, Taurus, Libra. Dari Six of Wands, aku melihat di sini energi fire, Aries, Leo, Sagittarius. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun rising, Venus, Vedic rising. Jadi kecocokan orang sama zodiaknya itu beda-beda, oke? Kita lihat ya di sini. Kamu orang yang sebenarnya secara mental sudah siap buat menikah. Punya pemahaman tentang agama atau keyakinan yang bagus. Kamu comfortable sama dunia kamu, sama lingkungan kamu, dan di sini ada spiritual knowledge yang kamu punya. Jadi pemahaman spirituality yang cukup baik untuk dipegang gitu. Terus kalau aku lihat di sini dari the Hierophant, lagi banyak berserah diri sama yang di atas. Ada yang banyak berdoa, lagi banyak untuk mendekatkan diri lah, untuk memperbaiki rohani kamu. Terus aku di sini lihat auranya, there's a lot of purple-ish and magenta ya. Jadi di sini aku melihat orang yang intuisinya bagus, auranya juga, aura spiritualnya juga bagus. Aku juga lihat di sini dari the Six of Wands, sebenarnya kamu adalah orang yang sudah punya kesuksesan. Jadi kesuksesan itu mungkin kamu nggak melihat, karena tolak ukur manusia pasti kan ngelihat yang paling lebih di atasnya dia gitu. Jadi kalau kamu go backward nih, contohnya kamu lihat dari point of view orang lain, atau kamu lihat dari point of view teman-teman kamu dianggap orang yang sukses bagi teman-teman kamu. Jadi di sini sarannya harus banyak rasa bersyukur ya. Kita bakal lihat energi kamu seperti apa. Spread good, angel divine power, like God and us. I'm using my ghost can speak the truth, give permission and protection to set through people who watch this video. Tell me about their current energy right now. Ada the Three of Swords, ada heartache kemarin, ada rasa sakit yang kemarin. Kalau aku lihat di sini banyak feminine energi yang nonton karena emotion kamu lagi ditantang. Ada Three of Swords, ada Libra, Gemini, Aquarius. Ada rasa sakit di sini. Kamu merasa misunderstanding, atau kamu nggak di dalam percintaan kamu ngerasa ada kekecewaan lah gitu. Jadinya fokusnya mendekatkan diri sama yang di atas dan fokus ke teman-teman. Cuman kalau dari Three of Swords secara energi saat ini
beberapa dari kalian ini nggak untuk semuanya dealing in third party situation. Jadi ada situasi di mana kamu berada di lingkungan yang tidak mendukung untuk percintaan. Cuman kalau aku lihat di sini, kalau untuk di karir banyak yang ngedukung ya. Cuman dari the Three of Swords ada kekecewaan di percintaan. Jadi fokusnya ke adat istiadat atau ke agama kamu, atau keyakinan dan pedoman hidup gitu. Oke, kita lihat ke energi orang tersebut. Si soulmate kamu energinya kayak gimana? Spirit guide, angel, divine power, like guiding goddesses, unless my gods can speak the truth. Give permission and protection to see through people. Watch this video, tell me about their soulmate that will come to their life in near time, in the nearest time. Soulmate yang akan datang dalam waktu dekat, energinya seperti apa? Ada Six of Swords. Dia ada problem sama nih. Yang lucu adalah kamu dalam keadaan damai, tenang secara spirituality. Dia orang yang membutuhkan kedamaian spiritual. Kedamaian spiritual atau kedamaian bisa dibilang fondasi gitu. Dari the Ten of Swords di sini ada kekecewaan yang luar biasa. Kamu kekecewaannya di hati kalau dia di lingkungan. Jadi banyak yang gak support dia, banyak yang kekecewaan mental. Dan di sini aku melihatnya fase dia mengalami kekecewaan karena ada spiritual path yang harus dijalanin. Jadi orang-orang kadang gini ya, kadang hidupnya lurus-lurus aja, enak-enak aja. Di titik sini nih ada suatu momen dimana dia harus menjalani perjalanan spiritual, ada spiritual awakening, akhirnya dihempaskan dengan cara diberikan sebuah problem. Dia mengalami hal itu, jadi ada spiritual awakening yang orang ini lakukan. Dan di sini tidak dipungkiri ya, untuk beberapa dari mereka yang tadinya dia tidak mengerti tentang hal-hal spiritual atau supernatural, tiba-tiba dia bisa melihat sesuatu yang gak dilihat orang lain, memimpikan sesuatu yang gak dimimpikan orang lain. Jadi dia mendapat vision yang aneh-aneh gitu loh. Di sini aku melihatnya memang karena banyak hal yang terjadi dalam hidupnya dia gitu. Ada kehilangan, kekecewaan, ada sosialnya dia yang nggak mendukung. Jadi di sini bisa dibilang dalam keadaan yang cukup saat ini ya, momennya saat kita baca ini, dia dalam keadaan yang sad, sedih gitu, berat banget keadaannya. Dan di sini ada si Nine of Wands, tapi dia orang yang tahan banting. Walaupun dia banyak kekecewaan, dia tahan bantingnya. Aku bisa survive kok. Walaupun aku babak belur, aku masih bisa berdiri gitu. Dia orang yang cukup kuat, dan kalau aku lihat di sini cukup pemberani. Jadi ada momen dimana dia kekecewaan, udah di dasar banget, saat dia bangkit dia berubah gitu. Aku lihat di sini ada energi Gemini, Libra, Aquarius, ada energinya Fire juga, Aries, Leo, Sagittarius. Orangnya optimismenya bagus banget, tapi optimisme bagus karena terjadi sesuatu hal dulu gitu. Kita lihat ya, siapa yang soulmate kamu yang bakalan datang dalam waktu dekat. Ada 2. Ada Pisces, Scorpio, Cancer. Tapi kalau aku lihat di sini, secara achievement dia banyak ya. Dia tidak pusing soal kehidupan finansial atau kehidupan pekerjaan. Tapi dari Nine of Cups, aku melihat dia adalah sosok orang yang sebenarnya penuh dengan option dalam hidupnya, penuh dengan opsi. Jadi dia mau apa, ada opsinya, penuh dengan peluang hidupnya dia. Dari Nine of Cups sendiri, dari kecil sampai sekarang, dia punya banyak achievement. Jadi contohnya ya, dia dari kecil itu juara kelas. Terus habis itu dia juara perlombaan A, B, C, D gitu loh. Juara kumon lah, apa segala macam, lesnya dia bagus, dia punya banyak les dari kecil kayak gitu. Jadi udah terbiasa dari kecil untuk bekerja, akhirnya udah terbiasa untuk punya achievement. Dia punya ambisi dulu, orang yang ambisius. Cuman dari Four of Cups ini akhirnya menemukan titik keboringan, titik kejenuhan dalam kehidupan, karena yang dicari dari kemarin-kemarin soal duniawi, soal harta, soal kebahagiaan finansial segala macam. Dan kenapa ada spiritual awakening? Karena gak balance sama spiritualnya dia. Nah, dari sini aku melihatnya keadaannya memang stuck ya saat ini dianya. Kita bakal lihat dia siapa.
spirit guide, angel, divine power, like cutting goddesses. Tell me more about this person, soulmate yang akan datang ke dalam hidup kamu dalam waktu dekat. Ada Ten of Cups, ada The Empress, ada The Eight of Cups. Soulmate yang akan datang. Who's that person that will enter your life? Di sini ada Two of Cups sama ada The Seven of Cups. Yang aku bilang dia konfirmasi nih ya, dia punya opsi banyak. Jadi istilahnya kalau dalam kehidupan tuh kamu mau apa? Mau apa dulu nih? Gitu. Kamu mau cinta? Ada. Kamu mau rezeki? Ada. Kamu mau rumah? Ada. Kamu mau ini ada, mau itu ada. Jadi dia punya banyak pilihan dalam kehidupannya. Cuman memang karena terlalu banyak pilihan kadang-kadang overwhelmed gitu. Tapi aku lihat di sini tipenya orang yang pasif ya. Pasif bukan males, pasif karena lebih seperti apa ya? Menyerahkan semuanya sama yang di atas lah, menyerahkan semuanya sama takdir, sama alam semesta. Cuman dari Ten of Cups aku melihatnya dia datang dari keluarga yang cukup harmonious. Jadi keluarganya cukup memberikan contoh yang baik dalam memberikan kasih sayang. Jadi rasa welas asihnya, rasa kasihnya dia yang datang dari keluarga itu bisa ditransfer ke orang-orang sekitar, dan itu datangnya kan murni ya. Gini, kadang-kadang orang kalau misalnya belajarnya saat cinta itu saat SMP, SMA, atau kan belajar karena kita udah beradaptasi di dunia baru. Tapi kalau yang namanya welas asih, kejujuran, terus rasa memberi, rasa kasih sayang yang datangnya dari lahir, dari kita kecil udah ditanamin dan dicontohin, itu sesuatu yang datangnya udah natural, kayak udah jadi watak kita. Nah itu dia punya itu gitu. Jadinya yang aku lihat di sini memang dari dasarnya dia fondasi orang yang bisa dibilang cukup mampu untuk memahami cinta itu apa gitu. Jadi ketulusan itu apa. Aku melihat dia memang kehidupannya arusnya cukup apa ya, perkembangan cukup pesat dari dia kecil ke remaja ke dewasa. Cuman ada momen saat kita dewasa kita punya problem. Di situ problem kita kadang-kadang menjadikan energi baik itu jadi kehambat gitu. Jadi hambatannya sebenarnya dari problem lingkungan sekitar atau ekspektasi kita gitu loh. Karena dia punya contoh yang baik dari kecil, saat masuk ke dalam dunia nyata kan jadinya kan kayak, loh kok gini ya, nggak sama kayak orang tua aku kasih tahu gitu loh. Jadi rasa kaget. Cuman kalau kamu nanya siapa orangnya, dia sangat nurturing. Dari segi fisik dia, penampilannya juga bisa dibilang mengutamakan kenyamanan. Aku melihat abundance-nya banyak, rezekinya banyak, jadi dia tinggal duduk aja, rezeki yang datang ke dia atau uang yang datang ke dia. Dia orang yang tahan banting, tapi dia juga orang yang cukup tegaan. Dari Eight of Cups aku melihatnya walaupun dia bisa membangun hubungan yang harmonis, tapi kalau bagi dia ini udah bukan untuk masa depannya dia bakal walk out gitu. Cuman dari Two of Cups yang tadi aku bilang dia mengerti akan cinta. Di sini ada energinya Gemini, ada energinya Taurus, Libra, Pisces. Aku juga ngelihat di sini kalau kamu nanya siapa, dia orang yang cukup pandai berimajinasi. Kalau The Empress itu juga dia adalah seseorang yang sifatnya keibuan. Mau dia cowok, sifatnya ada sisi keibuannya, penuh dengan perhatian. Jadi orang yang suka ngasih perhatian. Terus juga aku melihatnya dari sisi seksualitinya sensual gitu loh. Terus aku lihat di sini cukup setia orangnya. Kalau kamu notice dia punya sahabat yang selalu ngikutin dia atau selalu sama dia gitu. Kita bakalan lihat tentang orang ini dari tarot tagline. Tell me more about who is this person. The people who watch this video, soulmate that will enter the life soon. Ada The Seven of Swords. Dia orangnya cukup cerdik, kadang-kadang culas. Jadi pintar. Dia pintar cari informasi, dia pintar untuk cari tahu. Terus dari Four of Swords di sini, kamu bisa mimpiin orang ini juga atau dia memimpikan dirimu.
Aku melihat dia cukup apa ya, cukup concern sama waktu istirahatnya dia. Jadi kalau dia udah waktu istirahat, agak sulit untuk diganggu ya. Dari The Magician di sini ada energinya Virgo sama Gemini. Yang tadi aku bilang orangnya cerdik, orangnya pintar, orangnya kreatif. Dia intelektualnya bagus, punya passion yang besar juga. Cuman aku lihat di sini dia pintar manifestasi. Kurangnya dia ada sedikit energi manipulatifnya dia. Kalau dari Seven of Swords disatukan sama The Magician, ini kalau disatuin orang yang pintar banget manipulatif. Jadi bisa pakai topeng. Aku melihat di sini ada gini, contoh ya, dia tahu kamu sama dia beda banget, tapi dia tahu caranya agar bisa membuat diri kamu mikir kalau kamu sama dia sama gitu. Jadi pinternya kayak gitu. Tell me more about who is this person. Orangnya cukup pandai untuk berkata-kata, pandai untuk komunikasi. Ini konfirmasi kalau ada birds di sini, dia pandai untuk mencari tahu tentang diri kamu, mencari tahu tentang informasi. Terus aku juga lihatnya, nih ya, kalau kamu dealing sama maskulin, dia punya rambut yang cukup pokoknya rambutnya panjang ya, bukan yang tipenya cepak. Terus kalau aku lihat di sini dibalurin sama red cloak sama purple cloak, itu artinya dia punya otoritas dalam kehidupannya dia, tapi dia juga dibarengin sama sebenarnya dia punya intuisi yang kuat gitu. Ada spiritual awakening yang terjadi. Jadi kan saat ini momennya saat kita kita baca, dia lagi melakukan spiritual awakening. Saat ketemu kamu, orang ini sudah cukup bisa balance lah antara menerima soal spirituality-nya dia, jalan spiritualnya dia, atau menerima intuisinya dia gitu. Aku melihat kamu gak benar-benar bisa tahu tentang hati orang ini. Jadi gini, ini semuanya gesturnya kan kayak ada nutup di bagian dada ya. Jadi kamu pun akan sulit untuk memahami isi hatinya dia gitu. Karena yang tadi aku bilang, dia pintar manipulasi, pintar pakai topeng. Kita bakal lihat lagi tentang orang ini siapa ya. Siapa orang ini untuk dirimu? Who is this person? Soulmate yang akan datang dalam waktu dekat. Ada The Hangman. Oke, ini konfirmasi kalau finansialnya bagus banget. Karena ada The Nine of Pentacles, istilahnya dia tuh kayak apa ya? Bisa dibilang dia punya sumber untuk penghasilan yang nyaman. Jadi orang-orang anggap dia kan gak kerja keras segala macam, cuma duduk-duduk aja bisa dapat duit gitu loh. Nah, orang-orang anggapnya itu. Banyak yang jelas ya sebenarnya. Dari Hangman, aku melihat kamu bisa dealing sama energi Pisces Leo. Di sini ada Sun, energi Leo. Cukup positif orangnya, a little bit childish sebenarnya. Tapi kalau aku lihat di sini, udah belajar untuk bisa legowo orangnya. Dari The Hangman, di sini ada yang suka hal-hal yang berbau magic, hal-hal yang berbau ramalan-ramalan. Dia juga suka hal yang berbau seni, doing creative work lah. Dia juga pintar untuk katanya komunikasi, storytelling, pintar untuk bercerita. Terus aku juga melihatnya di sini, dia mempunyai perspektif yang lucu aja gitu. Kalau kamu sama dia, kamu bagaikan mendapatkan ajaran baru gitu loh, pelajaran baru. Terus dari The Sun, The Sun ini contoh ya, kamu jalan sama dia, ketemu sama dia, kamu yang tadinya lagi capek banget, saat ketemu sama dia, energi kamu langsung ke booster. Kok aku jadi semangat lagi ya, gitu. Jadi dari The Sun, orang-orang yang punya energi seperti ini, dia memancarkan cahaya, bukan untuk memberikan negativity, tapi memberikan energi positif. Jadi kalau kamu lihat, penuh dengan energetik, penuh dengan semangat, dia orangnya pecicilan, gitu. Dia pasif tapi pecicilan tuh dalam arti gini. Pasif tuh dalam pergerakan. Kalau soal percintaan ya udahlah, kan dia banyak legowo yang aku bilang. Tapi kalau misalnya untuk aktivitas, bisa aja kayak gini. Pagi-pagi dia kerja, meeting, terus sorenya dia udah olahraga, malamnya dia punya acara dinner segala macam. Jadi padat gitu loh. Terus kalau aku lihat di sini dari The Sun,
Kamu juga bisa dealing dari sama Arya sih. Yang aku notice tuh dari tadi skill dia untuk ngobrol, skill dia untuk cerita. Jadi saat dia cerita banyak orang yang langsung percaya. Karena cara dia bercerita tentang sesuatu tuh kayak meyakinkan. Nah di sini dia punya skill kata-kata yang cukup mantep ya. Jadi kadang-kadang kamu kalau misalnya dia ngomong apa nih bisa langsung kelepak-kelepak gitu loh. Nah dia punya keahlian seperti itu. Illuminating ya, aku lihat dari segi fisik juga penampilannya bagus banget. Penampilannya rapi, well groomed, terus dia mikirin soal kulitnya banget. Optimismenya terlihat sekali, kesuksesannya terlihat sekali gitu. Kita bakal lihat tentang koneksi kamu sama dia, gimana cara ketemunya, atau bisa dibilang nanti ke depannya seperti apa. Okay? Spirit guide, angel, divine power, like God. This is message for the people who watch this video about their soulmate. Ada Star Brother, Aries energy, protection, loyalty, safety, trust. Ini berdasarkan pertemanan juga bisa. Dia bisa temenan sama temennya kamu. Cuman ini juga aku melihatnya dia cukup protektif orangnya. Kalau kamu lihat dia juga punya teman-teman yang cukup protektif. Terus aku lihatnya dia juga cukup loyal sama teman-temannya, grupnya dia. Kamu kalau sama dia ngerasa aman, ngerasa terjaga banget. Nah, yang aku lihat di sini ada kabar burung yang kamu akan terima tentang dirinya. Jadi ibaratkan kayak bisa teman kamu ceritain tentang dia gitu loh. Jadi awalnya memang berdasarkan komunikasi dulu nih. Terus karmic relationship, Orion energy, polarity, soul growth, conflict. Jadi kamu sama dia punya karmic relationship. Kamu pernah kenal orang ini sebelumnya di kehidupan sebelumnya, cuman ada jalan path yang berbeda. Kalau kamu lihat di sini, ini dunia kamu, ini dunia dia. Jadi ada dunia yang berbeda, tapi at the moment ini ketemu. Jadi kayak kalau kamu gambarin ini dunia saat lagi kayak gini nih, saat ketemu gitu. Dan di situ kamu bakal ngerasain ada yang spiritual awakening lagi. Ada yang dianya spiritual awakening lagi, ada yang kok deja vu. Aduh, kok aku pernah merasakan ini sebelumnya, kayak gitu. Kita bakal lihat lagi message dari Oracle card for the people who watch this video. Tell me about their soulmate. Ada wedding. This situation involve marriage. Untuk beberapa dari kalian memang hubungannya sampai langgeng ya, sampai ke arah yang keseriusan. Let go of control issues, allow the situation to unfold naturally. Ada PR untuk dirimu di mana kamu harus melepaskan segala kontrol yang kamu coba untuk atur semuanya. Ada banyak hal yang gak bisa kamu atur dalam dunia ini. Ada banyak hal yang gak bisa kamu hold. Kamu kontrol. Kamu coba buat atur ini itu, malah kalau misalnya kamu paksakan hasilnya akan amburadul gitu loh. Jadi kita juga harus tahu limit kita saat mengontrol situasi itu seperti apa. Ada momen dimana kita harus lepaskan biar alam semesta yang nyatukan gitu. Terus kita bakalan lihat tentang apa yang perlu kamu tahu tentang koneksi ini, ketemunya gimana, cara ketemunya gimana. Apa yang perlu kamu tahu? Dari Five of Wands, aku ngelihatnya dari dunia pertemanan. Nah, ini yang lucu adalah ada satu grup yang dunia pertemanan. Ada sebuah gosip dan huru-hara yang terjadi lagi, gosip. Pokoknya intinya ada koneksi lah antara grup kamu sama grupnya dia gitu. Nah, ada juga yang ketemunya saat lagi melakukan hobi. Kamu joining hobi tuh contohnya kamu ada knitting club. Knitting club tuh ada klub merajut
Contoh, ada klub merajut, terus kamu masuk ke klub merajut itu, di situ kamu ketemu sama orang ini. Jadi ada suatu hal yang sama yang kalian berdua lakukan. Jadi bisa ada hobi yang sama, kesukaan yang sama. Cuman aku lihat di sini untuk yang lain, ini ada sebuah konflik. Jadi ada konflik dulu yang terjadi di antara grup kamu. Terus ada yang nih, ada kan tadi grup yang satu udah aku kasih tahu. Karena ini banyak, jadi kelihatannya tuh emang banyak gitu loh. Nah, yang grup satu lagi, ada kamu tuh berantem nih, contoh sama geng kamu. Bisa berantem, ada salah paham, terus kamu mencoba untuk udahlah aku healing dulu. Saat fase healing berarti kamu ada di grup lain contohnya. Nah, di situ ketemunya. Karena di sini ada Five of Swords, Five of Wands, Five of Swords. Jadi ada sebuah perubahan. Ada sebuah perubahan, bisa dari perubahan hobi yang tadi aku bilang. Ada yang perubahan juga expanding antara si grup kamu. Ternyata kamu punya geng nih, contohnya geng kamu lagi tambah besar. Ada juga yang perubahan karena ada konflik gitu. Kamu di sini tiba-tiba jadi di sini. Yang perlu kamu tahu, dia umurnya juga gak jauh beda sama kamu. Secara bukan hanya umur ya, ini ada yang umurnya nggak jauh beda, tapi juga ada yang secara generasi juga nggak terlalu beda. Oke, ini ada juga yang kamu misalnya nih ya punya teman yang pernah konflik sama kamu, terus kamu baikan. Nah, di situ kesempatannya juga akan jadi batu loncatan gitu. Yang aku bisa saranin, coba kontrol ego kamu. Di sini harus tantangannya soalnya mengontrol sebuah ego. Oke. Aku bakal lihat lagi apa yang perlu kamu tahu tentang koneksi ini. Ada justice, ada keseimbangan, balance. Kamu sama dia bakalan balance banget. Di sini yang tadi aku bilang, dia punya banyak perbedaan sama kamu, tapi dia nggak akan nunjukin banget. Kamu juga gak akan ada sebuah perbedaan karena dia mencoba untuk menyeimbangi itu gitu. Terus kalau aku lihat banyak rahasia-rahasia koneksi kalian. Ini ada law. Jadi ini kita ngomongin hukum alam. Saat kamu melakukan energi positif dan melakukan hal baik, hasilnya akan baik. Dan begitu pula sebaliknya. So, saat kalian nonton video ini, mulai sekarang coba menanamkan sebuah hal yang baik, omongan baik, tutur kata baik. Jadi kita juga harus mikir saat kita ngomong sesuatu, impact-nya apa nih ke depan gitu. Oke, kita bakal lihat outcome of the situation. Tell me about the outcome of the situation. Kamu juga bisa dealing sama Libra or Gemini. Ada Seven of Swords. Ada juga yang saat ketemu tuh kamu agak cekcok sama dia karena ada salah paham atau beda pendapat. Ada Justice lagi, ada The Moon sama Queen of Pentacles. Ya, ada banyak perbedaan. So, ini harus be ready buat union yang ada perbedaan seperti ini. Harus bisa balance. Kedepannya kalau kamu nanya kayak gimana, akan ada momen dimana kamu sama dia balance, seimbang. Jadi, saat keseimbangan itu, kalian ngerasa bersama, tapi emang ada pembatas di pungkiri. Dari Queen of Pentacles di sini ada sebuah kenyamanan. So kedepannya sebenarnya pathnya banyak banget ya. Karena di sini walaupun kalian bertemu satu sama lain, merasakan hal yang sama, tapi di sini masih ada yang membatasi. Kita kulik lagi nanti ya. Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau kamu tahu lebih lanjut tentang outcome-nya seperti apa, kelanjutannya seperti apa, kamu bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau kamu mau request silahkan komen di bawah. Kalau kamu suka video ini, kamu bisa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye. Thank you.